Di sebuah desa nelayan Jepang, terdapat legenda tentang Kurono Kaizokusen, kapal bajak laut hantu yang berlayar di Laut Hitam setiap malam bulan purnama. Seorang pemuda pemberani bernama Takeshi mendengar cerita ini dari kakeknya. Di kapal itu, kata sang kakek, terdapat jam misterius yang dapat menghentikan kutukan. Tapi tak ada yang pernah kembali setelah mencobanya. Takeshi yang kehilangan ayahnya di laut bertahun-tahun lalu memutuskan untuk menemukan kapal itu. Dengan tekad yang membara, Takeshi mempersiapkan peralatannya dan berlayar di malam bulan purnama. Saat perahu kecilnya berlayar jauh dari pantai, gelombang laut mulai bergetar dengan kekuatan misterius. Takeshi merasakan getaran itu semakin kuat, seolah-olah lautan memanggilnya untuk mendekat ke Kurono Kaizokusen. Dengan perahu kecilnya, Takeshi berlayar menuju Laut Hitam pada malam bulan purnama. Kabut tebal mulai menyelimuti lautan dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba sebuah kapal besar muncul dari balik kabut. Kurono Kaizokusen. Kapal itu terlihat usang dengan layar sobek dan cahaya hijau berpendar di sekelilingnya. Saat Takeshi mendekat, ombak besar mengguncang perahunya seolah mengundangnya naik. Dengan hati berdebar, ia melompat ke dek kapal hantu itu. Di atas dek, suasana terasa dingin dan misterius dengan bayangan-bayangan samar bergerak di sekelilingnya. Takeshi merasakan getaran aneh di dalam dirinya, seolah kapal itu memiliki rahasia yang ingin diceritakan. Dengan rasa ingin tahunya yang membara, ia mulai menjelajahi setiap sudut kapal mencari petunjuk tentang kisahnya. Tiba-tiba suara gemuruh kembali terdengar membuat jantung Takeshi berdegup kencang seolah mendengarkan peringatan. Begitu kakinya menyentuh dek, suara rantai berderak terdengar. Para awak kapal yang menyeramkan muncul. Tulang belulang mereka bersinar dalam cahaya hijau, mata mereka kosong tanpa kehidupan. Seorang kapten dengan jubah hitam dan topi bajak laut melangkah maju. "Siapa kau, manusia? Apa yang kau cari di kapal terkutuk ini?" Takeshi menggenggam keberaniannya dan berkata, "Aku ingin menemukan jam kapal ini dan menghentikan kutukan kalian." Kapten tertawa dingin. "Jam itu memang bisa menghentikan kutukan, tapi kau harus membuktikan dirimu terlebih dahulu." Takeshi merasakan ketegangan di udara, tapi tekadnya semakin kuat. "Ujianku apa yang kau inginkan?" tanya Takeshi, suaranya bergetar namun penuh keberanian. Kapten menghunus pedangnya dan menyerang Takeshi, menciptakan ketegangan di dek yang basah oleh kabut. "Di kapal ini, kau tidak bisa mengalahkanku dengan kekuatan," kata kapten itu, suaranya membentang di antara kabut tebal. Takeshi lalu mengingat kata-kata kakeknya. Kutukan ini adalah akibat dari keserakahan, merenungkan makna dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Ia menyadari bahwa cara untuk menang bukanlah bertarung, tetapi menunjukkan niat baiknya, sebuah pencerahan yang mengubah tekadnya. Ia menjatuhkan pedangnya dan berkata, "Aku tidak datang untuk bertarung, aku datang untuk membebaskan kalian." Suaranya tegas dan penuh harapan. Tiba-tiba suara lonceng berdentang mengisi udara dengan getaran misterius dan lebih banyak lagi ketegangan. Takeshi mengikuti suara itu ke ruang kapten. Di dalamnya ada sebuah jam tua yang berdetak mundur, berlapis emas dan dihiasi simbol laut. Kapten dan para awak muncul di belakangnya. "Jam ini menjaga kami di antara hidup dan mati. Jika kau ingin menghentikan kutukan, kau harus memutarnya ke arah yang benar." Takeshi menatap jarum jam itu. Di dalamnya terbersit keraguan dan harapan. Jika ia memutarnya ke masa lalu, kutukan mungkin akan hilang, tetapi lautan bisa menjadi kacau. Jika ia menghentikannya, kapal dan arwah-arwah ini akan lenyap selamanya. Dengan napas dalam, Takeshi berdoa dan memutar jam itu ke masa kini. Saat jarum jam bergerak maju, suara deburan ombak dan bisikan arwah mereda. Kapal terasa bergetar sejenak, kemudian kembali stabil seolah mendapatkan kembali jiwanya. Takeshi membuka matanya dan melihat semua anggota awak dengan penuh harapan di wajah mereka. Begitu jam itu berdenting, cahaya putih menyelimuti kapal. Kapten menatap Takeshi dan berkata, "Terima kasih, nak. Kami akhirnya bisa beristirahat." Kapal perlahan hancur menjadi kabut dan Takeshi menemukan dirinya terapung di laut. Saat ia melihat ke langit, ia merasa seolah-olah arwah ayahnya tersenyum kepadanya. Keesokan harinya ia terbangun di pantai desanya. Kutukan telah berakhir dan Kurono Kaizokusen tidak pernah muncul lagi di Laut Hitam. Takeshi menatap lautan dan berbisik, "Selamat beristirahat para pelaut." Di kejauhan ombak berirama seakan menjawab doanya, mengalun lembut di bawah sinar mentari senja. Hati Takeshi dipenuhi rasa syukur menyadari bahwa semua penderitaan telah berakhir.
Dengan langkah ringan, ia berjalan menyusuri pantai, merasakan pasir di bawah kakinya dan angin yang lembut membelai wajahnya.